Sebagaimana orang Arab setelah masa Nabi Nuh itu mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatta jaa Amr ibn Luhai al-Khuzai, hingga datanglah seorang tokoh yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Faghayyara dina Ibrahim alaihissalam, lalu dia merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa jalabal asnama ila ardil Arab, dan ia membawa berhala-berhala ke tanah Arab. Ya, wa ila ardil Hijaz bi sifatin khassa, dan ke bumi Hijaz, ini sekitar Saudi Arabia ya sekarang ini, bi sifatin khassa, secara khusus. Fa'ubidat min dunillah, ya. Lalu berhala-berhala itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, dulu orang-orang Arab itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam diteruskan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan seterusnya. Hingga datanglah suatu masa di mana seorang tokoh yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, salah seorang raja Hijaz ya. Pada waktu dia sakit, dia berobat ke Syam. Kemudian ketika di Syam itu dia mendapati orang-orang menyembah berhala. Ya, orang-orang menyembah berhala. Nah, tatkala itu ia dibisikkan oleh syaitan untuk menggali berhala-berhala yang telah ditimbun oleh Allah Ta'ala lewat topan. Ya, nah, diambillah berhala-berhala tersebut dan akhirnya dibawa ke tanah Arab. Dibawa ke tanah Arab. Secara khusus dibawa ke bumi Hijaz. Ya, hingga akhirnya berhala-berhala itu disembah. Wantashara syirku fi hadhil bilad al-muqaddasah. Akhirnya menyebarlah kesyirikan di negeri tanah suci itu. Ya, ini zaman jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jawaraha, dan juga negeri-negeri di sekitar tanah suci. Ila an ba'atsallahu nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi. Fada'an nasa ila tauhid. Ya, lalu da'an nasa ila tauhid. Ya, da'an nasa ila tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada tauhid. Wattiba'i millati Ibrahim, dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wajahada fillahi haqqa jihadi, dan berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyeru manusia untuk tauhid. Setelah sebelumnya apa? Terjadi kesyirikan. Yang kesyirikan itu berupa penyembahan kepada berhala. Yang berhala-berhala itu awalnya dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Amr bin Amr bin Luhai al-Khuzai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh manusia untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang murni, yaitu ajaran tauhid. Wajahada filai haqqa jihadi, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Hatta adat aqidatu tauhidi wa millatu Ibrahim, hingga akhirnya jamaah sekalian akidah tauhid itu kembali, agama Nabi Ibrahim itu kembali. Ya, wa kastaral asnaba wa akmalallahu bihi ad-dina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menghancurkan berhala-berhala yang disembah. Wa akmalallahu bihi ad-dina, dan lewat Nabi Muhammad Allah menyempurnakan agama ini. Ya, wa atamma bihi ni'mata 'alal 'alamin, dan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menyempurnakan nikmatnya atas seluruh alam semesta. Ya, ini. Jadi tauhid akhirnya dikembalikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasarat 'ala najihil qurunul mufaddalatu min satri hadhil ummah. Nah, berjalan di atas ajaran Rasulullah yang murni tadi, Al-Qurun Al-Mufaddalah min sadri hadil ummah, generasi utama awal-awal umat Islam ini. Ya, artinya generasi awal-awal umat Islam ini yang utama berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan tauhid, memerangi kesyirikan, ya, menghancurkan berhala-berhala. Tidak ada berhala di negeri Islam. Di negeri yang dikuasai oleh muslimin tidak ada berhala. Ya, bahkan di negeri-negeri yang dikuasai kaum muslimin tempat-tempat ibadah selain
menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk diperpanjang. Ya. Tidak boleh ada orang yang membuat tempat penyembahan kepada selain Allah yang baru di wilayah kaum muslimin. Adapun tempat-tempat ibadah yang sudah ada dibiarkan, tidak dirusak. Cuman mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan renovasi, dan seandainya terjadi kerusakan tidak boleh untuk dilakukan renovasi. Ya, jadi tidak membiarkan adanya penyembahan kepada selain Allah. Ya, itu yang berjalan ya di dalam wilayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang hidup di 300 tahun pertama. Sejelek-jelek mereka, ya, misalkan mereka-mereka yang hidup di sebagai penguasa di daulah Bani Umayyah misalnya, kemudian juga di awal-awal daulah Bani Abbasiyah, ya, sejelek-jelek mereka tidak akan membiarkan hal semacam itu. Ya, kesyirikan merajalela di wilayahnya tidak akan dibiarkan. Ya, ila anfasal jahlu fil qurunil mutaakhirah, hingga menyebarnya kejahilan, kebodohan tentang persoalan agama fil qurunil mutaakhirah, pada generasi-generasi belakang ini. Ya, artinya jemaah, hingga muncul ketidakpahaman dalam persoalan agama, kebodohan dalam persoalan agama di tengah generasi belakangan. Ya, wa dakhalaha ad-dakhilu min ad-diyanat al-ukhra. Ya, dan masuk pada generasi belakangan ini ad-dakhil min ad-diyanat al-ukhra, pemahaman-pemahaman yang bersumber dari agama lain. Nah, akhirnya masuk jemaah pemahaman-pemahaman yang bersumber dari agama lain masuk ke dalam Islam. Artinya apa dalam bahasa kerennya itu terjadi semacam sinkretisme, terjadi semacam akulturasi, ya, agama lain kepada Islam. Ya, fa'ada syirku ila katsirin min hadhil ummah, maka jamaah sekalian kembalilah kesyirikan menjangkiti banyak dari umat Islam ini, ya kan, bisababi du'atid dhalalah, disebabkan para dai yang menyeru kepada penyimpangan, ya, menampakkan diri sebagai tokoh agama tapi menyeru kepada penyimpangan. Islamnya sudah tidak murni karena terkontaminasi oleh ajaran-ajaran selain Islam. Ya, kesyirikan merajalela. Ya, wa bisababil bina'i 'alal qubur, ini disebabkan karena para dai yang mengajak kepada penyimpangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin yang justru menyesatkan. Ya, baik, bagaimana mereka menyesatkan? Ketika mereka tidak berjalan di atas agama Islam. Ketika konsep-konsep di luar agama Islam digabungkan, ya, ke dalam agama Islam, muncullah filsafat-filsafat yang bertentangan dengan Islam. Ya, tadi akulturasi budaya-budaya kesyirikan dimasukkan ke dalam Islam. Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ada syirku ila katsirin min hadhil ummah, kesyirikan kembali menimpa, menjangkiti, ya, kepada kebanyakan dari umat Islam ini. Tadi dikatakan bisa babi du'atid dhalal. Kenapa umat Islam bisa tertipu jemaah? Bisa babi du'atid dhalal, karena sebab para dai yang menyuruh kepada kesesatan. Wa bisa babil bina'i 'alal qubur. Nah, terjadinya kesyirikan ini karena sebab dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Betapa banyak, Pak. Kita ada istilah apa itu namanya? Tadi kan kenapa syirik bisa apa itu namanya menjangkiti banyak dari umat Islam ini? Bisa babi du'atid dhalalah, karena sebab dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan banyak. Ada kikun, ada uskun, itu kiai tapi dukun, ustadz tapi dukun, lah banyak. Ya. Kemudian dikatakan budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan Islam katanya. Akhirnya apa? Banyak orang yang melakukan budaya-budaya yang katanya tidak bertentangan dengan Islam, padahal itu jelas bertentangan dengan Islam. Bisa dibuktikan. Ya. Kemudian wa bisababil bina'i 'alal qubur,
Di antara sebab terjadinya kesyirikan adalah adanya bangunan yang dibangun di atas makam, ya, mutamassilan bi ta'dhimil auliya, sebagai gambaran apa? Mutamassilan bi ta'dhimi al auliya, ya, sebagai bentuk pengagungan kepada para wali wassalihin dan orang-orang saleh, wa di'a'il mahabbati lahum, dan sebagai bentuk klaim kecintaan kepada mereka. Hatta bunyatil ard adrihatu ala kuburihim, ya, sehingga dibangunlah bangunan-bangunan di atas kuburan mereka. Wa tukhidat awsanan tu'badu min dunillah, ya, dan akhirnya dijadikan sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah. Bi anwa'i al-qurbat min du'a wa istighatha, dia dengan berbagai macam pendekatan diri berupa doa, istighatsah dan lain sebagainya. Nanti kita akan baca keterangannya. Tapi ada satu hal yang ingin kita tekankan jamaah. Tadi dikatakan di antara sebab kenapa kesyirikan itu terjadi kembali menimpa umat Islam, bisa babil bina alal kubur. Penyebabnya adalah karena bangunan yang dibangun di atas kuburan. Emang bangunan di atas kuburan itu kenapa emangnya kan? Pertanyaan kan gitu. Apakah itu bisa menyebabkan kepada kesyirikan? Ya, dengan sebab ada kuburan dibangun di atasnya, apakah itu bisa menyebabkan adanya kesyirikan menimpa umat? Dari apa yang ditulis oleh Syekh di sini, iya. Ya, itu sebab kenapa terjadi perbuatan syirik di tengah-tengah umat Islam. Apa bentuk perbuatan syirik jamaah? Tadi diterangkan oleh Syekh, berdoa kepada kuburan, istighatsah kepada kuburan, menyembelih untuk mengagungkan kuburan. Itu satu hal yang nyata jamaah, satu hal yang realita. Ya, ketika kita mengkaji semacam ini, kita tidak mengatakan Ustadz berarti kalau yang ziarah, kita nggak bicara masalah orang ziarah. Ziarah persoalan lain, berdoa meminta kepada orang yang sudah mati persoalan lain. Ya, ziarah persoalan lain, berdoa meminta hajat kepada orang mati persoalan lain. Istighatsah minta pertolongan saat genting kepada orang mati persoalan lain. Itu sudah menyangkut persoalan akidah.